Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi mengenai sistem moneter Islam, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Ekonomi Moneter Islam dengan dosen pengampu Bapak Abdul Ghani. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan kelompok 12. Yang pertama ada Silvina Labdiati yang akan menjelaskan mengenai pengertian dari sistem moneter Islam. Kemudian ada Amelia Dwi Ramadiani yang akan menjelaskan mengenai transmisi dan mekanisme kebijakan moneter Islam. Lalu Rafa Nugraha yang akan menjelaskan mengenai tujuan dari sistem moneter Islam. Selanjutnya yaitu saya, Rizka Amelia, yang akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip kebijakan moneter. Dan terakhir, ada Tarisa Safia Tantiana yang akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari materi kali ini. Pengertian sistem moneter Islam. Kebijakan moneter Islam yang diambil Bank Sentral bertujuan untuk mengatasi inflasi, mengontrol nilai tukar mata uang, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Langkah yang diambil otoritas moneter dapat berupa menetapkan tingkat suku bunga, baik secara langsung atau tidak melalui operasi pasar, ataupun melakukan aktivitas di pasar valuta asing. Secara praktisnya dalam manajemen moneter Islam tidak diperkenankan menggunakan suku bunga karena sebagaimana dasar dari sistem ekonomi Islam bahwa riba itu haram, sedangkan suku bunga adalah riba. Oleh karena itu, strategi moneter Islam harus menanggalkan suku bunga. Dan dasar pemikiran dari manajemen moneter Islam adalah terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkan permintaan uang tersebut kepada tujuan-tujuan yang penting dan produktif. Sehingga setiap instrumen yang akan mengarahkan kepada instabilitas dan pengalokasian sumber dana yang tidak produktif akan ditinggalkan. Dengan kata lain, peredaran uang diusahakan dialokasikan kepada sektor real yang produktif. Oleh karena itu dalam Islam tidak ada permintaan uang untuk spekulasi sebagaimana yang dikenal dalam teori Keynes yang mengklarifikkan permintaan uang menjadi 3 motif, yaitu motif untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Transmisi dan mekanisme kebijakan moneter Islam. Mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menggambarkan kebijakan moneter yang ditempuh Bank Sentral untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi dan keuangan, sehingga dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Di bidang keuangan, kebijakan moneter berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga, nilai tukar, dan harga saham. Selain itu, kebijakan moneter berpengaruh terhadap volume dana masyarakat yang disimpan di bank, kredit yang disalurkan bank kepada dunia usaha, penanaman dana pada obligasi, saham maupun sekuritas lainnya. Di sektor ekonomi real, kebijakan moneter berpengaruh terhadap perkembangan konsumsi, investasi, ekspor dan impor, hingga pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang merupakan sasaran akhir kebijakan moneter. Mengingat kompleksitasnya, dalam teori ekonomi moneter, mekanisme transmisi kebijakan moneter sering disebut black box, karena transmisi dimaksud dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangannya. Kedua, lamanya tenggat waktu atau time lag, sejak tindakan otoritas moneter sampai sasaran akhir tercapai. Yang ketiga, terjadinya perubahan saluran-saluran transmisi moneter itu sendiri sesuai dengan perkembangan ekonomi dan keuangan di negara yang bersangkutan.
Yang ketiga, tujuan kebijakan moneter Islam. Untuk mencapai atau menjamin berfungsinya sistem moneter secara baik, biasanya moneter melakukan pengawasan pada keseluruhan sistem. Ini karena uang bukanlah suatu selubung yang sederhana. Sektor moneter merupakan jaringan yang penting dan mempengaruhi sektor real. Kebijakan moneter merupakan instrumen penting dari kebijakan publik dalam sistem ekonomi. Kebijakan moneter dalam Islam bertujuan ada tiga. Yang pertama, kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh. Yang kedua, keadilan sosiologi ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan. Dan yang ketiga, stabilitas nilai uang. Prinsip-prinsip kebijakan moneter. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu, saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian dari kekayaan yang dimiliki oleh saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Kelima, kekayaan harus diputar. Keenam, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan. Dan ketujuh, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah bahwa Islam memiliki kebijakan moneter tersendiri yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Pada aspek tujuan, Islam tidak hanya menekankan equilibrium antara permintaan dan penawaran uang, akan tetapi juga mengupayakan terjadinya pemerataan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan, sehingga tercipta distribusi kekayaan dan pendapatan secara adil. Pada aspek manajemen, dengan tidak berlakunya bunga, Islam memiliki perbedaan yang sangat besar dengan sistem konvensional, dan secara tidak langsung terhindar dari dampak buruk sistem bunga yang merupakan spekulasi hantu pada sistem konvensional. Aspek terbesar yang memberikan kontribusi pada krisis moneter selama ini, kalaulah tidak hilang, dapat diminimalisir dengan penerapan profit and loss sharing. Pada financial intermediation, dapat menciptakan perekonomian yang stabil karena dapat meminimalisasi pemanfaatan dari agregat money demand. Untuk kegiatan yang non-esensial dan non-produktif, efisiensi dan pemerataan pemanfaatan sumber daya dapat ditingkatkan dan ketidakseimbangan makroekonomi yang menyebabkan inflasi itu dapat dikurangi. Sekian penjelasan materi dari kelompok 12 tentang sistem moneter Islam. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.